Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Yakobus, surat kebenaran praktis, salah satu surat umum dalam perjanjian baru. Kita sudah sampai di pasal 3 mulai dari ayatnya yang ke-13. Episode terakhir kita telah berhenti pada pertempuran Alkitabiah melawan dualitas khususnya penggunaan lidah. Bagaimana kita memakai lidah dalam memberkati Allah dan pada saat yang sama kita mengutiki orang-orang yang diciptakan menurut gambaran Allah. Hari ini kita akan mulai pelajaran yang baru dalam pasal 3 ini dan kita akan berbicara tentang hikmat. Siapa yang berhikmat? Apa itu hikmat? Apakah ada sumber-sumber hikmat yang berbeda? Dan apakah ada berbagai jenis hikmat? Kita akan membahas topik ini dalam episode hari ini bersama dua hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Osama Atef. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hari ini di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Saya selalu senang ketika belajar tentang firman Allah bersama Anda. Kita sudah sampai di pasal 3 ayat 13. Izinkan saya untuk membaca ayat 13 dan kembali kepada Saudara Faiz untuk bertanya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara Faiz, dia mulai berbicara tentang apa yang disebut dengan hikmat dan menggunakan ungkapan bijak, berbudi. Apa arti dari bijak dan berbudi? Kata berbudi berarti orang yang memiliki pengetahuan atau pemahaman. Dan kata bijak berarti bahwa hikmat adalah untuk menerapkan pengetahuan yang kita peroleh pada situasi yang kita hadapi. Hikmat adalah seni perilaku sesuai dengan pengetahuan yang kita peroleh. Pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat. Jadi bagaimana menerapkan pengetahuan pada situasi yang kita hadapi. Benar. Jadi seperti dalam pasal 2 ada seorang yang mengklaim bahwa dia memiliki iman. Jadi yang lain menjawab, kalau begitu tunjukkan padaku. Imanmu dengan perbuatanmu buktikan kepadaku bahwa kamu beriman dengan perbuatan. Iman ada dalam hati, saya tidak bisa melihatnya. Tapi iman harus disertai dengan perbuatan yang disebut perbuatan, iman. Rasul Yakobus ini bicara kepada orang-orang yang bijak di mata mereka sendiri. Seseorang berkata pada saya memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ini pada situasi yang saya hadapi dan berjalan dengan bijak. Tetapi kita tidak melihat ini. Jadi Rasul Yakobus menjawab dengan berkata, tunjukkan kepadaku hikmatmu dengan tindakanmu. Hikmat adalah bertindak dengan benar. Hikmat adalah menerapkan pengetahuan yang Anda peroleh pada situasi yang Anda hadapi. Seperti yang kita katakan di episode sebelumnya bahwa Yusuf dan Daud memiliki pengetahuan bahwa Tuhan membenci perzinahan. Daud bahkan lebih tahu bahwa Tuhan membenci perzinahan karena dia memiliki perintah yang jelas, jangan berzina. Namun siapa yang bertindak dengan bijak dalam situasi yang dia hadapi ketika dosa terus mendesaknya? Yusuf melakukannya dan meninggalkan pakaiannya dan melarikan diri. Dengan demikian hikmat adalah menerapkan pengetahuan pada situasi yang saya hadapi. Jadi Anda berkata pada saya memiliki pengetahuan, saya memiliki hikmat, maka tunjukkan padaku dengan tindakanmu, kebijaksanaanmu, buktikan apa yang Anda katakan. Hikmat dibuktikan dengan perilaku yang baik. Tidak hanya dalam hal itu, tapi juga hikmat perilaku yang baik dengan kelemah lembutan. Itu adalah kelemah lembutan hikmat. Benar. Tentu kata kelemah lembutan mengarahkan kita pada orang yang lemah lembut yang berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Panutan tentang bagaimana orang bijak berperilaku dan seperti apa kelemah lembutan hikmat. Orang bijak atau berpengetahuan menurut orang-orang adalah mereka yang memiliki pengalaman yang luas dan pengetahuan yang besar. Pengetahuan ini menimbulkan kesombongan,
Tetapi di sini orang bijak dan yang berpengetahuan menunjukkan dalam kelemah lembutan hikmat. Berikutnya, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ada iri hati yang pahit, ambisi yang mementingkan diri sendiri. Tapi dikatakan janganlah berdusta melawan kebenaran. Apa yang kita lihat? Nah, sekali lagi dia menguji klaim itu. Anda mengaku bahwa Anda itu bijak. Maka tunjukkanlah kepada kami dengan perilaku yang baik bukan dengan kesombongan, karena ada banyak yang mencoba menunjukkan perbuatan baik tetapi juga dengan keangkuhan. Kesombongan. Ya, dengan kesombongan. Jadi dia berkata bahwa ini bukan hikmat. Tetapi jika Anda ingin menunjukkan kepada kami hikmat yang nyata, lalu bagaimana datangnya iri hati yang pahit? Atau dari mana asal ambisi yang mementingkan diri sendiri itu? Alkitab tidak menentang iri hati pada umumnya. Dikatakan kepada kita bahwa yang baik untuk giat Memang baik berusaha. kalau orang dengan Yang giat baik kalau berusaha. orang dengan giat berusaha. Tapi di sini ada iri hati yang pahit, ambisi yang mementingkan diri sendiri, dan keinginan untuk merebut posisi orang lain dan berada Ini menuntun di kepada atas ambisi yang mereka, egois. dan memang itu menuntun kepada ambisi egois dan perpecahan. Lalu di mana hikmat yang Anda Benar. klaim jika Anda mengklaim demikian? Dan ada iri hati yang pahit dan ambisi egois, maka ini adalah sebuah dusta dan menyombongkan diri kepada kebenaran. Dan mungkin Anda tidak menyadari bahwa Anda bodoh. Saya ingat sebuah mitos yang lama tentang keledai yang berkata, kapan waktu akan adil dan saya bisa menunggang? Karena aku bodoh yang sederhana dan penunggang saya adalah kompleks. Jadi dia ditanya siapa yang bodoh sederhana dan siapa yang bodoh kompleks. Ia berkata bahwa yang bodoh sederhana adalah dia yang sadar kebodohannya. Sementara yang bodoh kompleks adalah dia yang tidak menyadari kebodohannya, yang sama sekali tidak menyadarinya. Orang-orang yang menyombongkan diri dan berdusta melawan kebenaran, mereka tidak menyadari kebodohan mereka. Saya ingin berhenti dan mulai membahas tentang berdusta melawan kebenaran. Apa artinya berdusta melawan kebenaran? Saya pikir itu berarti jenis kebenaran yang mereka nyatakan. Ya, Anda mengklaim bahwa Anda memiliki kebenaran, pengetahuan, dan hikmat. Faktanya, Anda berdusta melawan kebenaran yang Anda nyatakan. Karena Anda berperilaku bertentangan dengan apa yang Anda katakan. oke. Saudara Fayez, karena ada iri hati yang pahit dan ambisi egois di hati, maka ini bukan hikmat. Seperti yang dikatakan dalam ayat 15, ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saya ingin berhenti pada hikmat ini. Apakah hikmat itu? Apa sumbernya? Rasul sedang berbicara tentang dua jenis hikmat. Jenis hikmat pertama yang dia gambarkan dalam ayat 15 bukanlah hikmat yang turun dari atas. Hikmat yang turun dari atas adalah bahwa kita berjalan seperti Kristus berjalan. Bahwa kita pelajari Kristus. Dia sendiri adalah hikmat, aku hikmat, tinggal bersama-sama kecerdasan. Tapi hikmat yang kita lihat digunakan oleh bijak dalam urusan kehidupan yang sukses dalam bisnis mereka adalah sejenis hikmat, tetapi belum tentu hikmat yang turun dari atas. Namun ada sejenis hikmat yang berasal dari sifat lama yang diberi makan, dikuatkan oleh iblis dan juga prinsip-prinsip duniawi. Dia menggambarkannya dengan tiga hal. Pertama itu hikmat dari dunia, artinya sumbernya adalah prinsip-prinsip di bumi, prinsip-prinsip dunia. Itu egois atau berputar di sekitar menyenangkan diri sendiri untuk memuaskan diri sendiri. Itu dari setan. Iblis sendiri memberinya makan, menguatkannya, dan promosikannya. Jadi ini adalah jenis hikmat yang ada di dunia, digunakan oleh orang yang sangat sukses dalam urusan-urusan kehidupan. Namun semua itu tidak memiliki hubungan dengan Allah ketika Anda melihat mereka pada saat-saat dan situasi-situasi sulit dengan istri, anak, dan kolega mereka. Anda menemukan prinsip setan dan semua tujuannya adalah saya dulu yang pertama, baru orang Benar. lain. Orang memiliki teknik-teknik melalui informasi, pengalaman, dan pengetahuan yang mereka miliki bagaimana menjadi yang pertama. Bagaimana menyelinap jauh dari hukum. Misalnya bagaimana cara berbuat curang dalam menyerahkan dokumen-dokumen perpajakan. Atau bagaimana menempatkan orang lain di bawah kaki Iya, saya dan sehingga saya semua dapat ini dipromosikan disebut hikmat tetapi dari dunia, nafsu dari manusia, dari setan-setan. dari setan. Saudara Osama, ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hasil dari penggunaan hikmat, iri hati, ambisi egois. Apa yang Anda lihat dalam dampaknya? Sebagai akibat dari penggunaan hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan, muncul iri hati, ambisi egois, kekacauan, dan setiap praktek keji. Ini adalah hasil alami untuk kelicikan dan kecerdasan manusia, dan kita terkadang memakai hal-hal jahat ini dalam ibadah, pelayanan, dan juga dalam hal-hal rohani kita. Kita memakai hikmat manusia ini
Tetapi kita harus tahu bahwa sumbernya itu berasal dari 3 musuh. Dunia, daging, dan iblis. Jadi ketika dia mengatakan hikmat itu dari dunia, ini adalah dunia. Dari nafsu manusia, ini adalah daging. Dan dari setan, ini adalah iblis. Tetapi jika saya membutuhkan hikmat, maka hikmat ini adalah yang dari surga, spiritual, Ya, dan ilahi. benar. Di mana ada hikmat surgawi, spiritual, dan ilahi, tidak mungkin ada ambisi yang egois, tidak mungkin ada kekecauan. Saya melihat ini dengan jelas di dalam orang-orang percaya di Korintus. Mereka memang orang-orang percaya, tetapi apakah mereka memiliki hikmat dari atas? Jika itu dari atas, Dari mana datangnya dari mana ambisi egois? ambisi egois itu berasal? Dari mana datangnya perpecahan, pertengkaran, atau perang? Ya, Kita akan membaca itu juga dalam Yakobus 4. oke. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kita mungkin bertanya tentang alasan mengapa seorang bijak dan yang lain bodoh. Kita menggambarkan seseorang sebagai orang bijak dan yang lainnya sebagai orang bodoh. Semua skala mungkin terganggu ketika kita menempatkan pengalaman dan usia lanjut di satu sisi skala hikmat. Kita mungkin tercengang ketika kita melihat orang-orang yang berusia tidak melebihi dari 20 tahun dan mereka bijak di dalam arti kata yang paling penuh. Temanku, jika kriteria kita gagal, lalu bagaimana kita bisa menilai tindakan orang lain sebagai orang bodoh dan orang lain sebagai yang bijak? Apa sifat yang kita lihat dalam diri orang bijak atau orang bodoh? Hikmat ilahi berasal dari surga, bukan bumi. Dan itu berkembang dalam kehidupan mereka yang memegangnya dengan kualitas-kualitas surgawi. Saudara ayat, mungkinkah seseorang dapat memiliki hikmat ini dengan karakteristik dari dunia, dari nafsu manusia, serta dari setan dan akan menjadi orang yang percaya? Dapatkah orang percaya memiliki tanda-tanda hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan? Ya, sayangnya ya. Dan jika kita membaca 1 Korintus pasal kedua dan 3, kita akan menemukan bahwa orang-orang tidak terdiri dari 2 jenis, yaitu orang percaya dan orang berdosa, tetapi bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang terdiri dari 2 jenis. Dengan demikian kita akan menemukan bahwa ada 3 jenis manusia. Ada manusia alami yang tidak menerima hal-hal dari roh Allah. Dan ada manusia rohani, yang hikmatnya tentu seperti yang akan kita lihat di ayat yang ke-17, yang memiliki karakteristik rohani. Tapi ada sebuah kelompok yang Paulus berkata kepada orang-orang percaya di Korintus Manusia bahwa dia daging. tidak dapat berbicara kepada mereka sebagai manusia alami. Dan tidak dapat berbicara kepadamu sebagai manusia rohani tetapi sebagai manusia daging. Mengapa? Sebab ada iri hati di antara kamu. Ada perselisihan dan perpecahan serta ada hal-hal yang merupakan hasil-hasil alami dari hikmat dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan. Benar. Rasul Paulus dalam Galatia 5 memperingatkan akan perbuatan daging. Dia bicara pada orang-orang percaya sejati tapi berkata pada mereka bahwa daging masih ada di dalam kamu. Jadi, waspadalah terhadap perbuatan-perbuatan daging yang keluar darimu. Di antara perbuatan daging ada karakteristik keji yang sama yang dapat manifestasikan dirinya. Jadi masalahnya adalah siapa yang memimpin orang percaya. Apakah itu roh, apakah dia orang percaya yang dikuasai daging, atau orang percaya yang Benar. rohani. Apakah daging mengambil alih, apakah saya memberi makan, memperkuat daging. Seperti kita selalu katakan bahwa orang percaya memiliki 2 sifat. Yang satu disamakan dengan Raja Wali dan yang lainnya disamakan dengan seekor anjing. Sifat apa yang mau saya beri makan? Sifat baru? Jika itulah sifat baru, maka itu akan manifestasikan dirinya dan kebajikan-kebajikan dari sifat baru akan terlihat, sementara perbuatan-perbuatan daging hampir tidak terlihat. Benar. Jika saya memberi makan perkuat daging dalam diriku dan menyebabkan sifat baru menjadi lapar, saya membuat Raja Wali lapar. Lalu orang yang akan berada di atas angin dan memimpin adalah sifat keji yang disamakan dengan anjing. Jadi tidak heran jika yang terburuk terlihat sama seperti seseorang pernah berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa daging dalam diri orang percaya lebih baik daripada daging dalam diri orang yang tidak percaya? Kebalikannya adalah benar. Daging dalam diri orang yang percaya terkadang lebih buruk daripada daging dalam orang yang tidak percaya, karena daging di dalam orang yang tidak percaya biasanya diberi makan, tetapi daging dalam diri orang percaya selama ia lapar, ia sangat ganas. Jika saya memberinya Itu kesempatan untuk mengambil alih, tentu saja akan kacau. Apapun bisa muncul keluar dari orang percaya jika dia tidak membiarkan Roh Kudus yang memimpin. Benar. Jadi idenya di sini adalah bahwa saya memiliki sifat lama dan sifat baru yang memimpin adalah yang memanifestasikan hikmatnya. Jika sifat lama dan daging menuntun saya, maka hikmat itu dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Walaupun dengan orang percaya. Ya. Tapi jika perilaku itu dipimpin dan dikendalikan roh, maka itu menjadi hikmat yang akan kita bicarakan segera.
Dr. Fayez, seperti yang kita baca dalam ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dr. Fayez, mohon komentari karakteristik hikmat ini. Jika saya mengatakan bahwa inilah jenis hikmat yang benar yang sumbernya bukanlah dunia atau penguasa-penguasa dunia, sumbernya bukanlah setan tapi Allah. Kita membahas tentang hikmat ini dalam pasal 1 tentang orang yang sedang dicoba yang membutuhkan hikmat apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia mintanya kepada Allah yang berikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit-bangkit. Jadi sumber dari jenis hikmat yang benar dan tepat adalah Allah dan panutan hikmat yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita berjalan seperti Dia berjalan, ini adalah hikmat yang sehat. Ciri-ciri hikmat sejati yang berasal dari sumber surgawi adalah yang Itu pertama adalah murni. dan terpenting, murni, kemurnian. Anda menemukan orang berhikmat mencari kemurnian. Dia tidak bisa hidup kecuali dalam suasana yang benar-benar murni. Benar. Hal pertama yang dicatat tentang Yusuf adalah bahwa dia murni. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tidak tahan ataupun bisa melakukan dosa. Dia tidak tahan sama sekali, tapi Anda akan dipenjara. Tidak ada masalah untuk masuk penjara selagi aku masih suci dan tidak tinggal di sana dan menjadi najis. Hal pertama disebutkan tentang Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Aku Tidak tidak akan akan mencemari mencemarkan dirinya diriku sendiri. Bahkan, jika aku akan kehilangan semua hak istimewa, namun aku tidak akan mencemari diriku sendiri. Jadi hikmat atau hikmat surgawi yang berasal dari atas membuktikan dirinya sendiri dengan atmosfer kemurnian dan tidak dapat hidup dalam ketidakmurnian sama sekali. Dan jika hikmat mencari kemurnian, semua atribut berikut ini akan datang. Ada 6 atribut setelah kemurnian. Hikmat yang datang dari atas adalah pertama murni, selanjutnya pendamai. Hikmat tidak menyukai masalah dan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kami tidak berselisih dengan siapapun, bahkan kami dengan senang hati menerima perampasan properti kami. Kami tidak akan berselisih dengan siapapun. Selanjutnya hikmat itu ramah, yang memiliki kehalusan dan kelemah lembutan Kristus. Jadi keramahan Kristus, kesabaran Kristus, bagaimana Kristus berurusan dengan orang-orang. Misal ketika kita melihat bagaimana dia berurusan dengan perempuan Samaria itu, atau perempuan yang tertangkap basah berzina. Sungguh indah keramahan dan belas kasihan itu. Jadi ini adalah hikmat terbuka terhadap nalar, yang berarti ia tunduk dan menerima untuk memperbaiki diri. Sekali lagi, jika saya yakin bahwa saya tidak berada di jalan yang benar, saya dapat memperbaiki diri saya sendiri. Menjadi orang yang mudah diajar. Ya, terbuka untuk belajar dan saudara-saudaraku jika mereka mengajariku dan saya benar-benar belajar. Juga penuh belas kasihan dan buah yang baik dipenuhi dengan buah kebenaran. Untuk kemuliaan Allah dan pujiannya. Ini tidak memiliki dan tulus dan panen kebenaran ditaburkan dalam damai dipenuhi dengan buah kebenaran. Namun atmosfer, tempat atribut hikmat yang benar ditaburkan adalah atmosfer damai. Itu tunjukkan oleh mereka yang bertindak dalam damai. Itu dimulai dengan kemurnian dan berakhir dengan kedamaian. Dan jika kemurnian tidak ada, tidak akan mengarah pada kedamaian. Ya. Jika saya ingin menerapkan ini, katakanlah dalam kenyataan, dan mengatakan bahwa terkadang saya memiliki keinginan internal, izinkan saya menyebutnya sebuah semangat. Saya mengacu pada semangat yang baik. Saya ingin suatu hari seperti Dr. Fayez. Caranya merenungkan ayat-ayat Alkitab dan memperoleh informasi darinya. Bagaimana dia berdoa. Saya memiliki keinginan untuk menjadi bahkan setengah dari Dr. Fayez. Kapan keinginan itu menjadi sesehat sebuah semangat dan kapan itu menjadi sebuah iri hati yang pahit? Mohon jelaskan batas-batasnya. Yang jika saya langgar itu akan berubah menjadi iri hati yang pahit yang dilarang Alkitab di sini. Nah, jika saya mengingatkan pemirsa terkasih bahwa ada perbedaan antara semangat dan iri hati. Semangat memang baik, giat berusaha dalam perkara yang baik. Jika aku bersemangat memiliki karakteristik yang baik yang Anda miliki sebagai orang yang saleh, Anda mengasihi Tuhan dan berperilaku seperti Kristus. Jadi aku berharap aku akan menjadi sepertimu. Aku berharap aku akan menjadi sepertimu, tapi merasa iri adalah bahwa aku cemburu padamu karena kamu memiliki sesuatu yang tidak aku miliki. Aku tidak ingin pelajari hal-hal baik, aku iri kepadamu karena kamu memiliki sesuatu yang tidak aku miliki. Iri hati bisa menjadi kecemburuan, artinya bahwa aku berharap apa yang kamu miliki akan lenyap dan menjadi milikku. Aku berharap kamu akan kehilangan apa yang kamu miliki, bahwa aku akan mengambil alih apa yang akan menjadi milikmu dan apa yang kamu miliki menjadi milikku. Dan menempati tempatmu, ini dapat berkembang menjadi mencoba menyakiti kamu sehingga apa yang kamu miliki diambil dari kamu. Itu dapat berkembang bahkan sampai tingkat pembunuhan. Berapa mungkin membunuh orang lain untuk mengambil apa yang mereka miliki. Ambil apa yang mereka miliki dan singkirkan mereka untuk mengambil apa yang mereka miliki. Baik. Mengenai ambisi egois, katakanlah dari segi kenyataan kita ingin belajar dari firman
dan mengevaluasi di mana kita berasal dari firman. Saya juga perlu membuat garis pemisah antara mengagumi seseorang yang suka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikannya, seseorang yang Allah pakai, sehingga ketika dia berbicara, dia menyampaikan firman Tuhan. Orang ini tahu bahwa dia hanya punya waktu setengah jam untuk berbicara, sehingga dia hanya berbicara dari firman Tuhan. Karena saya dibangun melalui ceramahnya, saya menjadi terikat pada orang ini. Atau izinkan saya katakan menjadi pengikut orang itu. Kemana dia pergi? Ke sana saya pergi. Saya adalah pengikut orang itu. Saya pengagum orang itu. Jadi kapan mengagumi, seseorang bisa berubah dari sarana yang Allah pakai untuk berbicara kepada saya menjadi ambisi yang egois. Saya ingat sesudah di Korintus memiliki masalah, mereka terbagi menjadi 4 sekte. Beberapa berkata kami dari golongan Paulus, dan yang lain berkata kami dari golongan Apolos, dan yang lainnya berkata kami dari golongan Petrus, dan akhirnya yang lain berkata kami dari golongan Kristus. Keempatnya salah karena mereka menjadikan Kristus sebagai salah satu dari 4 sektor. Tapi masalahnya bukan siapa dari 4 sektor yang kita ikuti, karena itu adalah Kristus saja. Saya mengikuti Kristus, mendukung Kristus sehingga Kristus dimuliakan. Kristus dihormati dan Kristus dimuliakan. Tapi jika ambisi egois adalah mengagumi orang lain dan mencoba menaruh mereka dalam posisi yang dimuliakan sehingga mata, hati, dan kekaguman dialihkan kepada mereka, ini akan menjadi masalah besar yang dihadapi oleh orang Korintus. Iya. Ketika mereka mengatakan kami dari golongan Paulus, tidak ada yang seperti Paulus. Yang lain mengatakan kami dari golongan Petrus, tidak ada yang seperti Petrus. Sementara yang lain mengatakan kami dari golongan Apolos, tidak ada yang seperti Paulus yang fasih. Tapi mereka semua salah. Paulus berkata pada mereka bahwa kamu semua salah. Kristus saja, mata harus tertuju pada Kristus. Tidak ada yang pantas dikagumi, tidak ada yang pantas untuk diikuti. Tidak kepada seorang pun mata harus berpaut kecuali hanya satu. Dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu pada kesempurnaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, sehingga akibatnya adalah proses transformasi yang dilakukan Roh Kudus, bahwa kita sedang diubahkan serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Benar. Jadi setelah mengetahui semua atribut dari hikmat ilahi, kita perlu memperbaiki segala pemahaman kita sekali lagi dan memeriksa diri kita sendiri. Berkali-kali kita pikir bahwa hikmat berarti bahwa saya memiliki kepribadian yang kuat dan tidak berubah pikiran dan menganggap ini sebagai berpegang pada prinsip-prinsip saya. Kita perlu berpikir tentang hikmat sebagai sikap terbuka terhadap nalar. Itu artinya karena hikmat ilahi, orang itu siap untuk memperbaiki ide-idenya dan bahwa Mudah mungkin diajar. dia menjadi salah. Mereka mudah diajar. Jadi ini adalah hikmat dari sudut pandang Allah yang Anda dapati sama sekali berbeda dari sudut pandang orang. Hikmat dari sudut pandang orang adalah ketika saya melakukan kesalahan, lalu bagaimana cara lolos dari hukuman. Tetapi hikmat dari sudut pandang Allah adalah jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Hikmat dari sudut pandang orang adalah bahwa saya dapat tetap berpegang pada situasi saya dan memenangkan pertempuran yang saya lakukan. Tetapi Untuk menang hikmat dalam dari satu sudut situasi pandang, dan kehilangan orang. benar sekali. Tapi hikmat dari sudut pandang Allah itu damai dan prama. Terkadang saya berpikir bahwa hikmat berarti saya menjadi kejam kepada orang dan apa yang benar adalah benar dan apa yang salah adalah salah tanpa kompromi atau mengalah. Terkadang kita melakukan ini dan berpikir bahwa cara ini kita menerapkan kebenaran dan berpegang pada prinsip dan teguh. Saya pikir hikmat ilahi menurut 7 karakteristik yang kita baca akan membuat saya mengatakan tidak. Bukti keberadaan hikmat ilahi bahwa ada tuaian kebenaran. Hasil kebenaran ditanam dalam suasana yang damai. Baik, terima kasih. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, tolong definisikan hikmat dan pengertian yang disebutkan dalam ayat 13. Ditunjukkan di sini bahwa orang yang berbudi adalah orang yang memiliki pengetahuan besar, adapun orang bijak adalah orang yang dapat menerapkan pengetahuan ini dalam situasi-situasi. Yang bisa bertindak dengan pengetahuan yang dimiliki pada waktu yang tepat dengan cara yang benar. Bagaimana menurut Anda? Benar. Baik. Oke, dalam ayat 17 ia berbicara tentang jenis lain dari hikmat. Saya perlu tahu sumber dan karakteristik dari hikmat ini. Ia berkata, tetapi hikmat yang dari atas, Tuhan Yesus sendiri adalah hikmat yang tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ciri-ciri hikmat itu, pertama murni, yang berarti ia tidak suka hidup dalam ketidakmurnian,
maka itu damai. Kedamaian itu sedapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu juga ramah. Kelembutan atau belas kasihan itu terbuka terhadap nalar yang berarti tunduk. Penuh belas kasihan, ia memiliki perasaan belas kasihan. Dan terakhir, buah-buah yang baik yang merupakan buah-buah kebenaran yang ditanam dalam damai. Terima kasih semua. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Terima berkati. kasih. Pemirsa terkasih, Rasul Yakobus berbicara kepada kita dalam episode hari ini tentang jenis hikmat yang tidak ada dalam diri manusia. Hikmat yang turun dari atas. Hikmat yang berasal dari Allah yang tidak dapat diberikan atau diperoleh oleh manusia dari manapun di bumi. Apa yang ada di bumi adalah hikmat duniawi, tidak rohani, dari setan. Dan manusia tidak dapat berkomunikasi dengan Allah melaluinya. Dia tidak akan memahami wahyu-wahyu Allah atau menjalin hubungan dengan Allah atau berjalan dengan baik sesuai dengan standar-standar Allah. Tetapi ada hikmat yang turun dari atas dan itu diberikan kepada setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Itu diberikan kepada setiap orang yang didiami oleh Roh Kudus, hikmat yang dengannya Anda tahu bagaimana menyembah Allah dengan cara yang benar. Dan dengan itu Anda mencintai kehidupan yang murni, yang dengannya Anda menjalani kehidupan yang damai dengan orang lain. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda merindukan hikmat itu? Tidakkah Anda merasa sudah cukup dengan hikmat duniawi yang dengannya Anda menipu orang dan mencuri hak-hak orang, yang dengannya Anda mengutamakan diri Anda dan menjadikan orang lain prioritas kedua dalam hidup Anda? Dan dengan itu, Anda mencoba untuk mendapatkan posisi di dunia ini dengan melangkahi mayat-mayat orang lain. Ada hikmat yang turun dari atas, yang Allah anugerahkan kepada Anda ketika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Saya mendorong Anda untuk meminta hikmat ini. Saya mendorong Anda untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. يسوع أنت كنزي العظيم يا منبع الرحمة والحنان كمريم أجثو لديك ربي فرحة النفس بذا المكان ما أعذب ذكر اسمك للسماء لقد سبيتني مدى الزمان إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان جراحك يا سيدي حماية كلامك ينير لي الطريق وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجه كل ضيق ألهب بنار روحك حياتي وليحصر عني حبك الرقيق حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.